Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri, NIM 19104168890, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Elektronik Marketing, dosennya Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan meringkas bab 5 yang judulnya Desain User Experience. Jadi, Desain user experience adalah konsep web yang sulit untuk didefinisikan secara khusus karena seringkali kasus Anda akan tahu ketika Anda melihatnya. Situs web yang baku harus andal, fungsional, dan nyaman, tetapi situs web user experience dikatakan hebat bila status web user experience tersebut menyenangkan untuk digunakan dan mempunyai pengalaman yang layak untuk dibagi. Dalam praktiknya, user experience untuk situs web, perusahaan, audiens, atau konteks tertentu dapat berbeda. Tetapi prinsipnya tetap sama, memberikan pengalaman hebat kepada pengguna dan mempermudah mereka untuk mengkonversi ke tujuan yang Anda inginkan. User experience merupakan langkah dasar pertama dari aset digital yang efektif. Nah, dalam bab ini kita akan belajar untuk memikirkan proyek web dengan pola pikir user experience dan cara membuat pengalaman yang praktis, luar biasa, dan menyenangkan bagi pengguna desktop dan seluler, dasar-dasar penerapan strategi user experience secara bertahap, dan tentang berbagai alat user experience yang mengagumkan. Oke, 5.3 memahami desain user experience. User experience dapat didefinisikan sebagai semua pengalaman atau fisik, sensorik, emosional, dan mental yang dimiliki seseorang ketika berinteraksi dengan alat digital. Bidang user experience penuh dengan jargon yang kedengaran mirip. Jadi merupakan panduan singkat tentang istilah-istilah yang harus kita ketahui, yaitu ada user experience atau UX adalah kepuasan keseluruhan yang dapat pengguna dari berinteraksi dengan produk atau alat digital. Selanjutnya ada Design User Experience atau UXD, kadang-kadang UAD, adalah proses penerapan prinsip, teknik, dan fitur yang telah terbukti ke alat digital untuk membuat dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada desain yang berpusat pada pengguna atau USD, adalah filosofi desain yang memprioritaskan kebutuhan dan keinginan pengguna di atas segalanya dan menempatkan pengguna sebagai pusat dari seluruh pengalaman. Selanjutnya, antarmuka pengguna atau UI adalah bagian alat atau platform yang menghadap pengguna, bagian dari situs web, aplikasi, atau alat yang sebenarnya berinteraksi dengan pengguna. Kegunaan berarti seberapa ramah pengguna, efisien, dan apik produk digital. User experience online dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama ada user experience fungsional. Ini mencakup elemen pengalaman penggunaan yang terkait dengan penggunaan alat seperti elemen teknis, navigasi, pencarian, dan tautan. Selanjutnya, user experience materi iklan. Ini adalah kesan yang lebih besar, sulit didefinisikan, yang dibuat oleh alat yang disebut faktor wow yang mencakup elemen visual dan kreatif. Ada 6 kualitas yang membentuk user experience yang baik. Yang pertama ada aksesibilitas. Dapatkah saya menggunakan user experience pada saat saya membutuhkannya? Apakah user experience dapat berfungsi pada ponsel saya atau pada koneksi internet yang lambat? Bisakah saya menggunakan sebagai orang cacat? Selanjutnya ada desirability. Apakah saya ingin menggunakan user experience, apakah ini pengalaman yang menyenangkan atau apakah saya takut masuk? Selanjutnya ada usability, mudah digunakan, apakah alat yang saya butuhkan intuitif dan mudah ditemukan? Selanjutnya ada credibility, apakah saya mempercayai user experience, apakah situs web ini sah? Dan selanjutnya yang terakhir ada usefulness, apakah user experience menambah nilai bagi saya? Saya akan mendapatkan sesuatu dari waktu yang saya habiskan untuk berinteraksi dengan user experience. Selanjutnya ada 5.3. 1. Manfaat user experience. Ada beberapa manfaat nyata untuk menerapkan desain user experience ke strategi pemasaran digital. Good user experience adalah cara terbaik untuk membedakan diri Anda di pasar dan memberi Anda keunggulan kompetitif. Jika titik sentuh online Anda mudah menyenangkan,
intuitif dan mengagumkan untuk digunakan, pelanggan Anda tidak akan punya alasan untuk mencari tempat lain. Selanjutnya ada penelitian dan desain user experience yang baik memungkinkan Anda menemukan solusi terbaik untuk kebutuhan Anda. Setiap bisnis, situs web, dan layanan online memiliki keunikan dalam beberapa hal yang berarti bahwa cara pengaturan user experience juga harus unik. Setiap pemasar tahu bahwa pelanggan ideal adalah pelanggan yang bahagia. Orang-orang yang menyukai pengalaman yang Anda berikan kepada mereka akan menjadi klien yang loyal dan bahkan mungkin mereka penginjil orang-orang yang akan menyajikan pujian Anda jauh dan luas. Menerapkan prinsip-prinsip user experience berarti Anda dapat membuat alat digital Anda bekerja lebih awal dan fungsionalitas yang jauh lebih baik dengan biaya lebih rendah. Ini karena dapat memotong fitur dan elemen yang tidak Anda perlukan dan fokus pada user experience inti. Proses pengembangan yang dioptimalkan ini pada gilirannya mengarahkan ke situs-situs yang lebih mudah dan lebih murah untuk dirawat, ditingkatkan dan didukung di berbagai platform. Selanjutnya 5.4.1 desain yang berpusat pada penggunaan. Desain berpengalaman pengguna, prinsip-prinsip inti dan desain user experience. Tentu saja banyak pengguna mungkin tidak tahu persis apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Adalah tugas praktisi user experience untuk menemukan ini melalui penelitian dan menafsirkannya sebaik mungkin. Apa yang diinginkan dan dibutuhkan pengguna dari platform Anda, mengapa penggunaan benar-benar datang ke situs web Anda, dan apa kemampuan penggunaan keterampilan web dan teknologi yang tersedia. Fitur apa yang akan membuat pengalaman lebih mudah dan lebih baik. Jawaban di atas pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul dari riset pengguna seperti yang dibahas dalam bab penelitian pasar sebelumnya dalam buku ini. Nah, di sini sudah ada pola, yaitu things on the front page of a university website. Di bulat sebelah kiri ada campus photo slideshow, ada alumni in the news, promotion for campus events, press release, statement of the school's philosophy, letter from the president, virtual tour. Dan di tengah-tengahnya, di bulatan itu, di tengahnya ada full name of school. Dan di sebelah kanannya ada things people go to the site looking for, list of faculty, phone number, and emails. Selanjutnya ada campus address, application forms, academic calendar, campus pouch phone number, terus ada department or course uses, ada parking information, dan usable campus map. Sini lengkap. Dan selanjutnya 5.4.2 kebergunaan dan konvensi. Kebergunaan adalah bagaimana membuat aset digital yang kami bangun menjadi mudah dan intuitif untuk digunakan. Salah satu aspek yang paling penting dari kebergunaan harus tetap bersandar pada konvensi standar yang berisi aturan umum atau cara menampilkan atau menyusun hal-hal di web. Konvensi yang sudah dikenal meliputi: yang pertama ada tautan yang berwarna biru dan bergaris bawah. Selanjutnya ada menu navigasi di bagian atas atau kiri halaman web. Selanjutnya ada logo di sudut kiri atas yang ditautkan untuk membawa pengguna kembali ke beranda. Kotak pencarian ditempatkan di bagian atas halaman. Gunakan kata-kata standar seperti pencarian atau icon kaca pembesar. Pastikan bahwa semua elemen situs web atau seperti menu, logo, warna, dan tata letak berbeda mudah ditemukan dan tetap konsisten di seluruh situs. Ada beberapa kunci jangan ketika membangun sebuah situs web yang ramah pengguna dan dapat digunakan. Yang pertama, jangan pernah mengubah ukuran Windows atau meluncurkan situs dalam jendela sembul atau in a pop. Selanjutnya, jangan gunakan entry atau percikan halaman atau halaman yang ditemui pengunjung situs sebelum mencapai halaman beranda. Selanjutnya, jangan pernah membangun situs sepenuhnya di Flash atau sebagian besar Spider. Mesin pencari tidak dapat secara efektif menjaring situs Flash dan ini tidak akan berfungsi pada banyak perangkat seluler. Dan yang terakhir, jangan mengalihkan perhatian pengguna dengan trees, pohon Natal atau gambar berkedip, lampu berkedip, suara otomatis, teks gulir, font yang tidak biasa, dan lain-lain. Selanjutnya,
5.4.3 Kesederhanaan. Dalam proyek user experience, opsi yang lebih sederhana hampir selalu lebih baik, lebih ramah pengguna. Meskipun layanan atau produk Anda mungkin rumit, itu tidak berarti portal web Anda harus berhadapan dengan pelanggan. Faktanya penting untuk diingat bahwa sebagian besar pelanggan hanya menginginkan informasi paling mendasar dari Anda seperti apa ini dan bagaimana cara kerjanya. Kesederhanaan dapat berarti beberapa hal. Yang pertama, ada banyak ruang kosong. Dalam istilah ini disebut sebagai ruang negatif atau putih, meskipun tentu saja tidak harus secara khusus berwarna putih. Selanjutnya, lebih sedikit opsi. Ketika penggunaan harus membuat pilihan, ada banyak peran psikologi karena merasa khawatir tentang bagaimana membuat pilihan yang tepat, mengalami kebingungan dan keraguan atas pilihan, kelumpuhan, kebingungan, dan banyak lagi studi. Studi telah menemukan bahwa orang yang dihadapkan dengan pilihan yang lebih sedikit umumnya memilih lebih cepat dan percaya diri dan lebih puas dengan keputusan mereka setelah itu, kata Roller tahun 2010. Selanjutnya, bahasanya harus sederhana. Kecuali jika situs web Anda ditujukan pada bidang teknis yang sangat terspesialisasi, biasanya tidak perlu menyukai kata-kata yang Anda gunakan. Bahasa yang jelas, sederhana, terstruktur dengan baik adalah pilihan terbaik saat membuat user experience yang hebat. Selanjutnya, berpegang teguh pada konvensi. Seperti yang kami katakan sebelumnya, konvensi adalah cara pintas yang sangat baik untuk menjaga hal-hal yang sederhana bagi pengguna. Selanjutnya ada 5.4.4 Kredibilitas. Kredibilitas berarti bagaimana sesuatu yang dapat dipercaya dan sah terlihat dan merupakan pertimbangan besar bagi pengguna web ketika memutuskan untuk menggunakan situs web Anda atau tidak. Berikut adalah beberapa isyarat yang digunakan pengunjung untuk menentukan kredibilitas situs web. Yang pertama, terlihat, apakah terlihat profesional dan cantik. Yang kedua, nomor telepon dan alamat yang menonjol di mana mereka mudah cari. Ini meyakinkan pengunjung bahwa ada orang yang sungguh-sungguh di belakang situs web dan mereka mau dijangkau. Selanjutnya ada informatif dan pribadi tentang kami. Pelanggan Anda ingin melihatnya inner perusahaan dan sangat tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang Honcos kepala. Pertimbangan untuk menyertakan gambar karyawan dan profil untuk menambah kepribadian ke situs. Selanjutnya, testimoni asli. Ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan pelanggan potensial. Selanjutnya ada 5.5 Mobil user experience. Ponsel tidak boleh menjadi renungan di user experience atau upaya digital lainnya harus diprioritaskan dalam strategi desain dan implementasi. Gerakan Mobile First mendukung gagasan ini dan bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna seluler terlebih dahulu dan kemudian menyesuaikannya untuk web, alih-alih sebaliknya. 5.5.1 Perangkat seluler. Salah satu tantangan terbesar bagi ponsel user experience dan memang setiap usaha yang melibatkan seluler adalah banyaknya kategori dan model perangkat yang berbeda yang tersedia. Satu perkiraan menempatkan jumlah model handset ponsel di lebih dari 6.300 menjalankan lebih dari 20 sistem operasi yang berbeda di CEM 4 Mobile tahun 2011. Secara umum ada 5 kategori utama yang dimasukkan ke dalam perangkat seluler. Yang pertama ada telepon bodoh atau dasar, tidak menawarkan akses internet yang hanya fungsinya panggilan dan SMS dasar. Selanjutnya, ponsel fitur adalah ponsel yang belum sempurna yang dapat melakukan fungsi komunikasi dasar dan mungkin terhubung ke web tetapi memiliki fungsi terbatas. Selanjutnya ada smartphone adalah komputer mini yang kuat yang memiliki akses web penuh, layar lebih besar dan berbagai fungsionalitas. Selanjutnya ada tablet adalah versi smartphone yang lebih besar, biasanya termasuk layar sentuh dan mampu melakukan berbagai konektivitas, gaya hidup, dan fungsi kerja. Selanjutnya ada perangkat seluler lain seperti pembaca e-book, netbook, konsol, game portable, dan perangkat media lain seperti iPod dapat memiliki beragam fitur dan beragam kemampuan untuk terhubung ke web. Selanjutnya 5.5.2 Pengguna seluler. Pengguna seluler dapat berbeda dari pengguna desktop. Ada perdebatan yang sedang berlangsung tentang apakah konteks penggunaan ponsel, misalnya duduk-duduk di sofa versus bergegas ke pertemuan,
mempengaruhi cara mereka menggunakan perangkat mereka. Tidak ada cara definitif untuk mendefinisikan konteks seluler. Semuanya tergantung pada aset pengguna, merek, dan web. Tetapi penting untuk diingat bahwa Anda perlu mempertimbangkan konteks pengguna. Pengguna seluler adalah yang pertama ada berorientasi tujuan. Mereka beralih ke perangkat seluler untuk menjawab pertanyaan, memeriksa email dengan cepat, menemukan informasi, atau mendapatkan arahan. Selanjutnya ada sadar waktu. Ada dua aspek dalam hal ini. Di satu sisi, pengguna ponsel sering mencari informasi yang mendesak atau sensitif waktu, seperti alamat restoran yang mereka cari, jadi jawaban harus tersedia secepat mungkin. Selanjutnya, pencarian dominan. Bahkan pengguna yang tahu apa yang mereka cari cenderung bernavigasi di sana melalui pencarian. Misalnya, mengetikkan nama merek ke Google daripada mengakses halaman dari bookmark atau mengetuk URL langsung ke bilah browser. Selanjutnya, berfokus secara lokal. 50% dari semua pencarian seluler pada tahun 2012 adalah untuk informasi lokal dalam sterling 2012, karena ponsel selalu dibawa pengguna beralih ke mereka untuk menemukan informasi tentang hal-hal di sekitar mereka, dari bisnis lokal hingga detail lebih lanjut tentang produk yang baru saja mereka lihat. Nah, di sini sudah ada grafik need information on the go itu 51%. Di sampingnya yang itu mobil phone. Kalau yang tablet itu yang biru muda itu 33%. Terus it's easy 37% untuk yang mobil phone, yang tablet 40%, yang can find information quickly, mobil phone-nya 34%, tabletnya 36%. Selanjutnya, more opportunity to use this device 25% untuk yang mobil phone, untuk yang tablet 39%. Can find more complete information itu mobil phone-nya 22%, yang tabletnya 38%. It's inexpensive 21% untuk yang mobil phone, yang tabletnya 32%. Other cuman 1% untuk yang mobil phone, yang tabletnya 4%, dan yang terakhir none of the above itu sama-sama 15%. Selanjutnya 5.5.3 keterbatasan ponsel. Meskipun ada banyak manfaat untuk seluler, ada juga tantangan yang perlu diatasi oleh praktisi user experience. Layar kecil, bahkan smartphone terbesar adalah layar berkali-kali lebih kecil dari laptop standar, dan tablet berada di antara keduanya. Keduanya ini cukup sederhana, berarti bahwa pengguna memiliki yang jauh lebih kecil jendela yang akan digunakan untuk memahami dan memahami situs-situs web, sehingga sulit untuk mendapatkan kesan keseluruhan tentang di mana segala sesuatu berada atau apa yang penting. Input sulit. Ponsel tidak dilengkapi dengan keyboard berukuran penuh dan mouse. Jadi mereka biasanya jauh lebih sulit untuk beroperasi dengan lancar dan lebih akurat dari komputer desktop atau layar sentuh. Mungkin adalah pengecualian di sini, meskipun mereka juga memiliki perangkat mereka sendiri. Selanjutnya ada kecepatan koneksi lambat. Banyak pengguna ponsel, terutama di negara-negara berkembang, memiliki koneksi internet yang lambat, dan bahkan opsi cepat seperti 3G seringkali lebih lambat dari desktop setara. Perangkat keras lambat. Terkadang kelambanan datang dari perangkat keras itu sendiri. Semakin mendasar telepon, semakin lambat komponen pengolahannya. Membuat tindakan sederhana membuka peramban dan membuat halaman memakan waktu. Selanjutnya 5.5.4 prinsip-prinsip user experience seluler universal. Seperti yang akan dibahas dalam bab pengembangan dan desain web, ada 3 pendekatan utama yang membuat konten yang dapat diakses seluler. Yang pertama, situs web seluler, yaitu disebut situs MOBI. Yang kedua, aplikasi asli dan web disebut aplikasi. Yang ketiga, situs web responsif, situs web yang beradaptasi dengan perangkat. Nah, ada beberapa prinsip yang harus selalu kita ingat. Yang pertama itu ada simplicity, tampilkan informasi hanya ketika dibutuhkan. Yang kedua ada reduce loading time, cobalah untuk menjaga konten dan tindakan di halaman yang sama.
karena ini memastikan kinerja yang lebih baik karena ada lebih sedikit pemuatan halaman. Selanjutnya ada encourage exploration, terutama pada layar sentuh pengguna suka menelusuri elemen dan menjelajah. Selanjutnya berikan umpan balik, pastikan bahwa itu jelas ketika pengguna melakukan sesuatu tindakan. Selanjutnya ada communicate consistently, pastikan Anda mengirimkan pesan yang sama di semua titik kontak Anda, misalnya dengan menggunakan ikon yang sama di situs web seperti pada aplikasi seluler. Ini mencegah pengguna harus mempelajari kembali cara Anda berkomunikasi. Dan yang terakhir ada predict what your user wants. Sertakan fungsionalitas seperti teks pelengkap otomatis atau prediksi. Selanjutnya ada 5.6 panduan langkah demi langkah untuk desain user experience. Proses desain UX terjadi sebelum, selama, dan setelah situs web sedang dibangun. Ikatan ini sangat erat dengan strategi penelitian, pengembangan, dan desain web, SEO, strategi dan pembuatan konten, dan optimasi konversi nanti. Selanjutnya ada 5.6.1 melakukan penelitian dan penemuan. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk merancang bisnis, pengguna, dan teknologi yang terlibat, yaitu user experience tahu persis apa yang perlu mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan audiens. Jadi di sini 5.6.2 buat struktur dasar situs. Arsitektur informasi atau disingkat IA adalah tentang mengelola informasi, mengambil banyak data mentah dan menerapkan alat dan teknik agar dapat dikelola dan digunakan. Tujuan dari ini adalah untuk membuat komunikasi dan pemahaman lebih mudah dengan menempatkan informasi ke dalam struktur yang logis, jelas, dan akrab. Arsitektur informasi suatu situs sangat penting untuk kegunaan. Kategori dan halaman harus mengalir dari luas ke sempit. Struktur yang dirancang secara intuitif akan memandu pengguna ke sasaran situs. IA beroperasi pada tingkat mikro dan makro. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari cara masing-masing halaman disusun, di mana navigasi dan pos misalnya, hingga cara seluruh situs web disatukan. Sebagian besar situs web memiliki struktur hierarki, yang berarti ada halaman yang luas dan penting di bagian atas, dan halaman yang lebih sempit, lebih spesifik, dan kurang penting. Struktur hierarkis bisa sangat luas dan dangkal, atau banyak bagian utama dengan beberapa halaman lebih rendah, atau sangat sempit dan dalam dengan beberapa bagian utama dan banyak halaman di bawah. Terserah praktisi UX untuk menemukan keseimbangan yang tepat dari luas ke dalaman. Di sini sudah ada contoh homepage-nya, content of or submenu page. Di situ ada homepage yang ke bawah, seperti struktur ke bawah. Selanjutnya ada 5.6.3 menganalisis konten. Strategi konten sebagian besar merupakan tanggung jawab tim strategi salinan dan konsep, tetapi praktisi user experience perlu terlibat dalam beberapa peran kunci. Poin-poin yang perlu tangani oleh user experience adalah apa yang harus dicapai situs secara alami. Konten harus bekerja untuk mencapai tujuan situs dan bisnis. Dan yang kedua, apa yang diinginkan dan dibutuhkan pengguna. Dengan melakukan riset pengguna menyeluruh, Anda seharusnya dapat menjawab pertanyaan ini. Berikan hanya konten yang akan menambah nilai nyata bagi pengguna. Yang ketiga, apa yang membuat konten tersebut unik, berharga, atau berbeda. Konten perlu memberikan nilai dan keterlibatan kepada pengguna. Dan yang terakhir, nada dan bahasa yang digunakan. Anda perlu memikirkan nada atau menyenangkan, ringan, serius, dan sebagainya. Di sini mendaftar atau formal atau informal, dan gaya yang akan Anda gunakan seluruh konten Anda. Pastikan ini konsistensi di seluruh teks, gambar, video, dan jenis konten lainnya. Selanjutnya di sini ada prinsip pembuatan konten. Ada 3 poin utama yang harus dipertimbangkan di sini, yaitu yang pertama, struktur. Konten perlu ditulis sehingga pengguna dapat menemukan informasi yang mereka butuhkan secepat mungkin. Bab tentang menulis untuk digital akan membahas hal ini secara lebih rinci. Salinan dapat dibuat lebih mulai dibaca oleh yang pertama, menyoroti atau menebalkan frasa dan kata kunci. Yang kedua, menggunakan daftar berpoin. Yang ketiga, menggunakan paragraf untuk memecah informasi. Dan yang keempat, terakhir, menggunakan judul deskriptif dan berbeda. Selanjutnya, hierarki. Pada halaman tersebut, gunakan gaya piramida terbalik untuk salinan Anda. Informasi penting harus ada di bagian atas halaman.
untuk memudahkan pemindaian judul pertama, jenis terbesar dan paling berani di halaman, subpost atau uraian berikut ini, dan kemudian konten disajikan dalam skala kepentingan yang menurun. Yang ketiga ada relevansi. Di atas semua itu, konten pada halaman harus relevan dengan penggunaan dan tujuan halaman itu sendiri. Jika pengguna mengklik untuk membaca tentang produk, tetapi berakhir pada halaman dengan konten tentang perusahaan, pengalaman mereka akan ternoda. 5.6.4 Buat peta situs. Dalam terminologi UX, peta situs adalah rencana struktural yang divisualisasikan untuk bagaimana halaman situs web akan ditata dan diatur. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya, untuk membuat visual untuk sistem map Anda dapat mengikuti proses ini. Yang pertama, mulai dengan mendefinisikan beranda Anda. Ini harus menjadi item teratas dalam hierarki. Yang kedua, tempatkan item navigasi utama di bawah ini. Selanjutnya, mulai mengatur halaman konten Anda di bawah item navigasi utama sesuai dengan hasil pengujian dan wawasan penggunaan Anda dan struktur arsitektur informasi Anda. Selanjutnya, lanjutkan menambahkan halaman di bawah ini sampai Anda telah menempatkan semua konten Anda. Pastikan bahwa setiap halaman dapat diakses dari setidaknya satu halaman lain. Mungkin terlihat jelas, tetapi Anda akan terkejut betapa seringnya hal ini diabaikan. Dan yang terakhir, tentukan elemen navigasi statis lainnya atau footer, sidebar, navigasi header, alat pencarian. Tetapi tempatkan ini di diagram Anda di tempat yang logis. Mungkin bercabang langsung di halaman rumah atau sebagai blok terpisah. Selanjutnya 5.6.5 Bangun navigasi. Navigasi harus memandu pengguna dengan mudah melalui semua halaman situs web. Ini bukan hanya tentang menu navigasi yang berhasil, harus membantu pengguna untuk menjawab 4 pertanyaan dasar. Di mana saya? Bagaimana saya sampai di sini? Kemana saya bisa pergi selanjutnya? Dan 4, bagaimana saya pulang? 5.6.6 Buat tata letak. Halaman web dapat dipecah secara kasar menjadi 4 zona, yaitu header, left sidebar sebelah kiri, central content di tengah-tengah, dan right sidebar di sebelah kanan. Dan yang paling bawah footer. Masing-masing dari ini biasanya berisi jenis elemen konten tertentu, seperti header di bagian atas halaman digunakan untuk mengidentifikasi situs dan menyediakan alat dasar. Logo atau tanda pengenal mungkin termasuk tagline merek. Navigasi utama, fitur masuk, bilah pencarian, area konten sentral digunakan untuk menyajikan konten utama, konten aktual khusus untuk halaman teks, gambar, video, dan lainnya. Ini dapat dibagi menjadi beberapa kolom. CTA dan berbagai jenis bilah samping, baik di kiri atau di kanan atau kadang-kadang di kedua sisi, digunakan untuk menyajikan konten dan alat sekunder. Bilah navigasi sekunder atau fitur navigasi lainnya, misalnya arsip, artikel, blog berdasarkan tanggal. CTA termasuk tombol dan formulir pendaftaran. Konten tambahan seperti tautan atau cuplikan footer bagian bawah halaman digunakan untuk konten dari sumber daya penting, namun tidak menonjol. Informasi hukum, kebijakan, frasi, dan penafian. Selanjutnya ada elemen navigasi tambahan. Pertimbangan terpenting untuk tata letak halaman ada konten apa yang perlu dimasukkan tindakan atau bagian informasi, apa yang paling penting, dan bagaimana hal ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pengguna setelah semua halaman web dibuat untuk mendukung perjalanan penggunaan. Nah, di sini wireframes adalah kerangka-kerangka tata letak halaman web. Tujuannya adalah untuk memetakan penempatan berbagai elemen pada halaman sebagai paduan bagi desainer untuk membuat desain visual maksudnya, dan pengembang web untuk membuat kode dan interaktivitas yang diperlukan. Wireframes dapat berupa kesetiaan yang rendah atau sketsa yang sangat kasar dan dasar, hampir tidak menyerupai hasil akhir, atau kesetiaan yang tinggi atau tata letak yang sangat terperinci, rumit, termasuk elemen kreatif. Nah, di sini sudah ada contohnya. Prototype merupakan langkah maju dan wireframe karena bersifat interaktif. Selanjutnya ada 5.6.7 merakit elemen-elemen lainnya. Di sini dapat mencakup ada calls to action, form, search, call to action lagi.
yang berhasil tindakan sederhana, cepat, jelas yang tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan sesuatu yang menakutkan atau membuat komitmen. Ada positioning. CTA primer biasanya akan muncul di atas flip untuk menangkap perhatian yang difokuskan di sini. CTA lain dapat muncul di bawah flip dan CTA utama juga dapat diulangi lebih rendah. Prioritization, satu halaman web yang digunakan untuk sekitar satu CTA dapat menggabungkan berbagai tindakan yang mungkin diinginkan. Nah, di sini sudah ada contoh secondary CTA-nya dan primary CTA. Selanjutnya di orange primary CTA-nya itu ada start training dan ada 2 start training. Selanjutnya clickability. Sub CTA yang dapat diklik harus terlihat aktif dan dapat disentuh. Seperti contoh yang di sini ada buy now dan download. Kuantitas, akhirnya pastikan untuk tidak membebani pengguna dengan terlalu banyak pilihan. Menempel satu CTA pusat per halaman menjadikan jelas bagi pengguna apa tujuan utama, tindakan, atau hasil dari halaman tersebut. Selanjutnya ada formulir. Formulir adalah alat yang sangat berguna untuk mengumpulkan informasi pengguna dan mendorong interaksi di situs pengguna pada umumnya, akrab dengan mereka dan memiliki pengalaman mengisi mereka, dan ada banyak konvensi web yang mengatur bagaimana ini harus diatur. Selanjutnya ada langkah dan bagian. Bentuk sederhana dengan hanya beberapa bidang dapat dirakit sebagai serangkaian kotak untuk formulir yang lebih panjang. Misalnya yang ada di checkout e-commerce atau proses pendaftaran yang kompleks, masuk akal untuk membaginya menjadi bagian yang dapat dikelola dan mengelola harapan pengguna dan menunjukkan dengan jelas apa langkah selanjutnya. Selanjutnya ada relevansi. Kesederhanaan adalah pertimbangan utama. Formulir harus singkat dan sejelas mungkin. Upaya itu harus sama dengan hadiah yang didapat. Selanjutnya, pendampingan merupakan ide bagus untuk memasukkan bantuan bagi pengguna yang mengisi formulir ini, khususnya kasus di mana bidang tertentu membutuhkan input untuk dimasukkan dengan cara tertentu dan 2 kali lipat untuk bidang kata sandi dengan aturan khusus. Seperti contoh di sini. Selanjutnya ada validasi. Validasi berarti memberikan umpan balik penggunaan pada input yang telah mereka kirimkan. Apakah benar atau salah? Validasi dapat terjadi pada 2 titik: setelah penggunaan mengirimkan formulir atau selama proses mengisi formulir, seperti pada contoh di sini. Dan yang terakhir, search. Pencarian memiliki 3 fungsi bermanfaat di situs web. Tidak hanya membantu pengguna menemukan hal-hal tertentu, pencarian juga berfungsi sebagai bantuan navigasi yang penting untuk situs yang lebih besar dan mengumpulkan data berharga dari penelitian kata kunci tentang apa yang dicari pengguna. Selanjutnya, tentukan desain visual. Di sini ada positioning, pencarian titik awal situs Anda jadi alat tambahan yang berguna. Di sini udah ada contohnya. Terus ada citra. Pilihan gambar yang digunakan di situs web dapat memiliki efek besar pada bagaimana penggunaan berperilaku dan berinteraksi halaman. Dan ada 5.6.9 melakukan pengujian. Pengujian penggunaan berarti memberi 1 atau lebih pengguna akses ke situs web atau prototype dan mengamati bagaimana mereka berperilaku ketika menggunakannya. Tujuannya adalah untuk menemukan masalah dan mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produk akhir. Tujuan penggunaan ini menghilangkan setiap potensi masalah pada situs web. Ini tidak mungkin, terutama jika Anda mempertimbangkan seberapa subjektif hal ini. Tujuannya adalah bekerja untuk menciptakan pengalaman terbaik bagi pengguna dengan terus meningkatkan dan mengoptimalkan. Seperti gambar di sini, ada create new version, tes, analisis results, dan identifikasi improvements. Nah, di sini yang pertama merumuskan pertanyaan untuk diuji, yang kedua pilih tes dan siapkan, yang ketiga temukan subjek, yang keempat tes, yang keenam analisis, yang keenam melaporkan, yang ketujuh melaksanakan, yang kedelapan mulai lagi. 5.7 Tools of the Trades. Alat-alat UX berkisar dari yang belum sempurna, pena dan kertas, hingga sangat canggih aplikasi web dan teknologi. Nah, di sini ada
fitur bawaan berkolaborasi dengan anggota tim lainnya, yaitu ada Axure atau www.axure.com, ada Gliffy www.gliffy.com, dan ada OneLayer. Rail Europe menerapkan prinsip UX yang kuat untuk merombak situs web mereka dan menciptakan pengalaman dan pengguna yang luar biasa. Demikian, itu saja ringkasan untuk bab 5 saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.